Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode ini akan membahas Yesus Imam Besar. Kembali lagi dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Seorang nabi bertugas menyatakan Allah kepada manusia lewat perkataan-perkataannya. Seorang raja memerintah manusia dengan kekuasaan dan otoritas yang diberikan. Tetapi seorang imam besar, Yesus Kristus, datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Di ayat yang ketiga ini diperkenalkan pelayanan utama seorang imam besar. Ia datang menghampiri Allah untuk mewakili umatnya dan membawa korban penghapusan dosa dan pendamaian ke hadapan Allah agar Allah mengampuni dosa dari umat Tuhan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya, khususnya di dalam peristiwa kematiannya. Di dalam peristiwa kematiannya, Yesus datang dengan kerelaan sebagai imam besar yang masuk ke ruang maha suci, mewakili manusia yang berdosa, membawa korban penyucian dosa, bukan dengan darah domba yang tidak bercacat celah, tetapi dia datang dengan membawa darahnya sendiri. Dan itu adalah korban yang kudus, yang tidak dapat binasa karena Yesus yang tidak berdosa itu. Korban persembahan Yesus menjadi sempurna di hadapan Allah, dan Allah berkenan menerima korban itu. Sehingga Allah berhenti mencurahkan murkanya kepada manusia atas dosa-dosa mereka. Saat ini kita tahu bahwa tanpa pencurahan darah Kristus tidak akan ada pengampunan dosa sama sekali. Tidak ada imam besar seperti Yesus Kristus yang dalam pelayanannya telah memuaskan Allah, seperti di dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan seluruh bangsa. Kata mendamaikan di dalam ayat ini sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu hilaskomai. Hilaskomai di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai propitiation. Propitiation artinya memuaskan, menghapuskan segala penghalang antara Allah dengan manusia. Kita tahu bahwa yang menghalangi Allah dan manusia itu adalah dosa. Jurang yang ada di dalam relasi kita dengan Allah adalah karena dosa. Jadi dosalah yang membuat Allah itu tidak bisa bersekutu dengan intim dengan manusia yang Dia ciptakan dan Dia kasihi. Dan dosa oleh Allah sebagai Allah yang adil harus dihakimi, harus dihukum. Itu konsekuensi dari kekudusan Allah dan keadilan Allah. Sampai ada seseorang yang sanggup memuaskan penghukuman Allah, barulah manusia bisa dipulihkan persekutuannya dengan Allah. Kematian Yesus di kayu salib telah memuaskan Allah, karena korban penghapusan dosa yang memuaskan Allah adalah darah seseorang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Dan hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang memiliki kualifikasi itu. Karena Allah telah dipuaskan oleh korban yang diberikan oleh Yesus, maka penghalang antara manusia dengan Allah sudah tidak ada lagi. Dan penghalang itu atau tembok itu diruntuhkan, lalu kemudian Yesus menjadi jembatan kepada Allah. Dan semua manusia yang mau percaya kepada karya Yesus ini dan pribadi Yesus yang tidak berdosa, Dia Allah yang menjadi manusia,
maka dengan iman dia bisa menyeberang dengan karya Kristus, di atas karya Kristus itu. Dengan iman dia menyeberang dan dia menerima relasi yang intim, satu pemulihan dan pengampunan dosa dari Allah. Jadi hari ini ada kabar baik. Bila kita ingin memiliki satu persekutuan yang erat dengan Allah, marilah kita mengizinkan Kristus yang sudah mendamaikan kita, betul-betul kita aplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita terima, kita menerima pengampunan dan pendamaian yang Dia kerjakan. Tidak ada satupun imam besar yang pernah hidup sebelum Yesus yang sanggup melakukan pekerjaan ini. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita miliki adalah anak Allah sendiri. Yesus Kristus adalah imam besar yang telah mengalami dan melewati semua cobaan-cobaan yang datang kepada Dia. Dan karena Dia Allah, Dia tidak berdosa, Dia tidak memiliki keinginan dosa dari dalam, maka pencobaan itu tidak bisa mengalahkan Yesus. Dan akhirnya Dia bisa menjadi pengharapan kepada kita. Dia mengetahui semua yang kita alami, yang kita derita, sengsara yang kita lewati. Dan Dia telah mampu untuk menanggungnya. Maka Dia menjadi jawaban kepada kita. Yesus adalah imam besar yang sempurna. Ia mengerti dan Dia mengalami penderitaan dan kesengsaraan kita. Bahkan Ia telah mati untuk menghapus dosa kita. Dia telah mati menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang ada di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tetapi Dia juga bukan hanya sekedar pengganti, Dia perantara kita. Artinya Dia adalah juru syafaat kita. Dia berdoa di hadapan Allah untuk kita. Dialah jaminan doa kita dijawab oleh Allah. Bila kita berdoa dan meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan telah menjawab doa kita. Bila juga itu dibawa seturut dengan kehendak dan kebenaran firman. Hari ini kita punya satu jaminan pasti. Di dalam doa kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di dalam keselamatan kita. Karena imam besar kita telah menyelesaikan semua tugasnya. Dan hari ini Dia juga duduk bersama dengan Allah di sorga, di takhta kanannya. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai Nabi, sebagai Raja, dan juga Dia sebagai imam besar. Bapa di sorga, aku bersyukur Yesus adalah imam besar kami yang menggantikan kami di kayu salib, memuaskan Engkau sehingga kami bisa bebas dari hukuman dan kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, aku bisa beroleh persekutuan denganmu karena imam besarku ini telah menyelesaikan tugasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.